Puji Tuhan, orang tua yang normal selalu punya rencana buat anak-anaknya. Amin, saudara. Jadi hari ini kita bicara mengenai itu. Dan ingat, Allah itu kasih. Ya kan? Segala sesuatu yang dia rancangkan itu selalu baik adanya. Jadi kalau saudara pernah dengar, ya kan, pengalaman orang, opini orang, mengenai, oh itu kehendak Tuhan, begini dan begitu, yang bikin saudara takut, seolah-olah Allah bisa menyakiti saudara di dalam kehendak dia. Di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya saudara hari ini diterangin. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa nanti kita baca ke situ ya, di Roma 12, Allah tuh hanya punya kehendak yang baik, berkenan dan sempurna. Tidak dibilang dia ada kehendak yang jahat atau yang kurang baik. Amin, saudara. Sekarang saya tanya, saudara, kalau saudara punya rencana untuk anak saudara, apakah saudara pernah merancangkan sekali waktu aku mau bikin anakku celaka untuk mengajar dia? Saudara pernah punya pikiran gitu? Kita harus doakan saudara. Atau saudara punya rencana sekali waktu aku akan hajar anakku supaya dia tahu aku nih siapa. Waduh, saudara nggak ada kan? Tidak ada orang tua yang normal yang punya rencana seperti itu. Amin, saudara. Allah apalagi, kalau kita aja dalam takaran perbandingan dengan Allah, Allah menyebut kita orang tua yang jahat loh. Kita tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa kita di surga. Kenapa ada orang-orang anak Tuhan yang kena tipu? Karena sebelum kenal Allah secara pribadi, ya kan, sudah keburu dengar pengalaman orang, opini orang, yang membuat gambaran Allah itu jadi tidak benar, saudara. Amin. Kalau saudara sudah terlalu banyak dengar dari orang, misalnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi misalnya ada yang tidak baik, tapi saudara tidak kenal saya, saudara akan punya masalah untuk percaya sama saya. Betul kan? Karena udah terlalu banyak dengar dari orang dulu. Amin, saudara. Makanya puji Tuhan kita dikasih Roh Kudus, yang adalah roh penolong untuk nolong kita. Dan kita bisa jadikan firman-Nya sebagai patokan. Saya berdoa saudara terima ini akan sangat memberkati saudara. Jadi nomor 1, kehendak Allah yang baik untuk semua orang adalah untuk setiap orang diselamatkan, saudara. Amin, itu kehendak Allah buat setiap orang loh. Bayangin, semua orang, saudara. Alkitab mengatakan Allah itu tidak rela satu pun ada yang binasa, saudara. Satu pun loh, dia nggak rela, saudara. Sejahat apapun orang itu di mata kita manusia ya. Kadang saking jahatnya mungkin, aduh, mendingan mati aja, ya kan, sebagai manusia ya. Tapi di mata Allah, siapapun juga itu, Allah sudah bayar harganya. Untuk orang itu siapapun bisa diselamatkan. Makanya itu hatinya Bapa kita. Amin. Nomor 1, kehendak baiknya untuk semua orang, itu supaya nggak ada satupun yang binasa. Walaupun nggak akan semua mau percaya ya, tapi itu kehendak Bapa kita. Kedua, itu kehendak baik, ya kan, untuk kita diselamatkan. Nah, kita sudah ada di dalam fase ini. Kita sudah ada di dalam kehendak Dia yang baik. Tapi kemudian ada juga dari Roma 12 dikatakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Amin, saudara. Jadi ada tingkatannya. Semakin kita mengerti hati Bapa kita melalui penebusan Yesus Kristus, bukan melalui perasaan, pengalaman, atau lagu, atau apa, tapi melalui penebusan Yesus Kristus. Kita akan lebih lagi mengalami kehendak Dia yang berkenan, acceptable. Amin, saudara. Terus ada lagi yang sempurna. Wow, puji Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Nah, sekarang ada beberapa hal saya akan bagikan supaya saudara membuka diri saudara. Haleluya, tahun ini Allah mau Bapak kita, Dia mau saudara lebih lagi mengalamin yang lebih lagi kemuliaan Dia. Sama seperti anak kita. Kenapa kita mau anak kita sekolah? Kenapa kita mau anak kita terus berhasil bertumbuh? Ya kan? Kenapa? Karena itulah kita diciptakan seperti Allah. Allah juga begitu. Dia mau tahun ini saudara tidak sama lagi. Amin, saudara. Dan itu bisa, saudara. Ya kita kukuhkan fondasi kita dulu ya.
kokohkan fondasi kita dulu supaya buang ini segala macam tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya dan menggambarkan Allah itu sebagai bapak yang keras, ya kan, yang pelit, yang susah disenangkan. Amin, saudara, yang menuntut itu kita biar firman-Nya, ya kan, menggantikan, membasuh kita, membasuh jiwa kita. Amin, saudara. Ya kan, saya bacakan dari Amsal 12 ayat 23 tapi dari bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesianya tidak jelas. Ya kan? In the way of righteousness, di jalan anugerah kebenaran ada hidup, dan di jalurnya, ya kan, tidak ada maut. Saya ulangin. Di jalan, in the way of righteousness, di jalan anugerah kebenaran itu ada hidup, di jalurnya tidak ada maut. Maksudnya apa, Ibu Monica? Saudara, dan sekarang kita sekarang sudah di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Saat kita membiarkan firman penebusannya menjadi patokan, menjadi terang, dikatakan di situ, ya kan, di jalan itu, ya kan, haleluya, ada hidup. Hidupnya adalah terang manusia. Kita jadi hidup itu nggak coba-coba, saudara. Nah, kita lihat kenapa kita coba ini, coba itu ya. Nanti kalau kayak orang berjalan di dalam gelap ya, nanti bisa kejeduk, nanti bisa terbentur, bisa sakit, bisa tersandung kalau kita coba-coba di dalam gelap. Tapi di jalannya ada terang. Yesus adalah terang manusia dan dia adalah terang dunia, dan kita yang lahir dari Allah yang sudah jadi satu sama dia, kita adalah anak-anak terang. Amin, saudara. Sehingga kita nggak usah coba ini, coba itu, tapi kita bisa bangun hidup kita di atas batu karang anugerah kebenaran, yaitu apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Biarlah itu, saya berdoa supaya itu jadi fondasi saudara dan saya, sehingga kita nggak hidup berjudi seperti orang waktu disalib, ya kan, sebelum Yesus disalib, maksudnya orang waktu Yesus sebelum disalib itu bajunya diundi, jadi judi, mereka berjudi, jubahnya, ya kan, ada orang yang berjudi, nanti lihat aja, sekarang belum tahu, yang penting nggak begini, lihat aja nanti, itu berjudi. Kita tidak usah begitu, karena firman Tuhan itu jelas. Amin, saudara. Jadi ini juga akan ada pengaruhnya, ini sangat penting, ya kan? Makin kita mengerti kehendak Tuhan, ya kan, saudara dan saya, kita bisa selesaikan perlombaan iman kita loh. Kita nggak usah mati sebelum waktunya. Kita maksudnya nggak usah pulang sebelum waktunya. Jangan nggak usah tidur sebelum waktunya, saudara. Amin. Biar firman-Nya jadi patokan ya. Kita bisa selesaikan perlombaan iman kita dengan sukacita. Haleluya, dan tanpa cacat celah, karena itu kata firman-Nya. Amin, saudara. Jadi ingat, haleluya, di jalurnya tidak ada maut. Ini pengertian kita akan kehendak Allah bagi kita dan bagaimana kita berjalan di dalamnya, itu mempengaruhi panjang pendek umur kita. Amin. Kita langsung aja ke Roma 12. Saya bacakan itu dari ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, thank you Jesus. Ya kan, kita sudah masuk dalam kehendak Dia. Waktu kita mendengar Injil, kita percaya, kita terima, kita sudah ada di dalam kehendak Dia yang baik. Nah, untuk kita lebih lagi mengalami kasih karunia-Nya Dia, mengalami kebaikan Dia lebih lagi, di sini katakan supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya kan? Itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita belum ditebus. Ya kan? Tubuh kita punya suara. Ya kan? Kalau ngelihat kue yang enak, donat, atau tempat yang indah, wah, tubuh kita kepingin. Donat, kue bisa berbicara sama kita ya. Hei, makan saya. Kamu perlu ini. Amin ya.
Terus tubuh kita selalu punya kecenderungan kepingin dimanjakan. Amin, saudara. Tubuh kita punya suara. Ya kan, tubuh kita kadang nggak pengen. Ya kan, kadang perasaan kita lebih menguasai tubuh kita. Makanya kita harus persembahkan, kalau sesuatu yang dipersembahkan tuh harus dibunuh, saudara. Apakah kita bunuh? Bukan, maksudnya tuh kita harus mau izinkan roh kita lebih menguasain. Ya kan, dengan kita memperbarui pikiran kita, sehingga roh kita dengan pikiran yang sudah diperbarui bisa mengarahkan tubuh kita. Amin, ya? Karena tubuh tuh punya kecenderungan untuk mau jadi pusat perhatian, ya kan, kepengen jadi popularitas, ya, cari popularitas. Itu tubuh kita loh. Siapa yang paling hebat? Wah, siapa yang paling begini dan begitu? Itu tubuh kita. Karena kejatuhan Adam, makanya tubuh kita kemudian melawan hati kita. Kadang hati kita mau melakukan yang benar, tapi tubuh kita melawan. Apalagi kalau pikiran kita nggak diperbaruin. Makanya dikatakan, ya kan, janganlah kamu menjadi serupa. Ini ada hubungannya. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia itu ngikutin tubuhnya. Ya kan, ngikutin maunya, perasaannya. Ya, jadi nggak ada kekuatan untuk melakukan apa yang benar secara terus-menerus. Mungkin sementara bisa. Yang baik, ya. Yang baik, tapi untuk terus-menerus secara konsisten terus semakin baik, semakin tidak bisa. Karena tanpa kita lahir baru itu tidak mungkin. Ya kan, kita ibaratnya kayak komputer itu, kita mau di-download yang baru, ya kan, itu nggak mampu, ya. Nggak mampu. Tubuh itu, haleluya, yang bisa menolong tubuh kita ialah apa? Ya kan? Yaitu firman Tuhan. Alkitab mengatakan di Yohanes 17, ya kan, haleluya, ayat 17, ya kan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Saat kita memperbarui pikiran kita, kita baru bisa ngelihat, ya kan, kehendak Allah. Tapi kalau tidak, itu akan tertutup bagi kita. Dan itu kita punya kesulitan untuk melangkah. Karena kita nggak selalu merasa. Kita ada ketakutan, ya kan? Haleluya. Sedangkan tubuh kita tuh karena sudah kejatuhan Adam, kita punya panca indera, ya. Kita bisa merasa, bisa dengar, bisa ngelihat, bisa meraba. Ya kan, panca indera juga merasa di lidah. Ya kan, telinga, mata, semua itu sesuatu yang jasmani. Nah, itu perlu kekuatan roh lewat pikiran yang sudah diperbarui. Kita bisa mengatasi kecenderungan tubuh kita. Amin, saudara. Haleluya. Itu juga makanya kita nggak usah ke situ. Sekarang kita lihat, jadi Allah punya kehendak yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Sama juga anak kita, saudara. Kalau saudara pengen anak saudara berhasil, saudara pengen anak saudara umur panjang, saudara tidak mau anak saudara sakit. Amin, saudara. Saudara tidak mau anak saudara hatinya disakitin, patah hati, pacaran putus, nanti pacaran lagi, putus lagi. Saudara sebagai orang tua, saudara bisa turut merasakan. Amin, saudara. Apalagi Bapak di surga. Wow, puji Tuhan. Itu dia sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kita, saudara. Haleluya. Tapi Tapi kalau kita nggak perbarui pikiran, tanpa pikiran yang diperbarui, itu mustahil, saudara. Kita akan ditarik dengan apa yang kelihatan. Ya kan? Jadi kita lihat di sini. Ya kan, kita lihat kehendak Allah, ya. Kita bacakan beberapa kehendak Allah. Tadi kita sudah baca kenapa Allah menjadikan kita satu dengan Kristus. Karena Dia mau kita selesaikan perlombaan iman kita loh. Tanpa cacat celah. Dia mau kita jangan sampai pulang tidur sebelum waktunya. Wah, Yesus bilang, aku memuliakan engkau Bapa dengan menyelesaikan tugas yang kau berikan. Kita memuliakan Dia dengan kita menyelesaikan perlombaan iman kita, saudara. Jadi memuliakan Tuhan tuh banyak macam, ya. Kita memuliakan Dia dengan hidup kita mau hidup buat Dia.
Amin saudara, kita mau terus percaya, memuliakan Dia dengan waktu kita, dengan harta kita. Amin saudara, juga dengan kita menyelesaikan perlombaan iman. Itu memuliakan Dia saudara. Itu menjadikan karya Kristus, jerih payah Kristus tidak sia-sia dalam hidup kita. Karena tanpa jerih payah Kristus, kita nggak mampu. Saudara, saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini. Haleluya. Yesus mengatakan, ya kan, di Matius 9 ayat 12 sampai 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya kan? Jadi saudara dan saya di mata Allah, kita tuh orang yang butuh sekali Yesus. Habisnya kita butuh sekali penebusan Dia. Tanpa Yesus, tanpa karya salibnya yang sudah komplit, yang Dia sudah selesaikan buat kita nggak mampu. Nanti kita kena tipu. Karena di jalan anugerah kebenaran itu ada hidup. Waktu kita percaya sama Yesus sebagai kelayakan kita, amin saudara, sebagai kebenaran kita di hadapan Allah. Ingat, haleluya, waktu itu saya kasih lihat ini ya saudara. Ya kan? Yesus ada di tengah-tengah. Yesus seakses kita kepada Allah. Amin saudara. Saat kita terus-menerus berfokus pada Yesus, haleluya, tanpa kita sadarin, kita terus-menerus ada berjalan di dalam hidupnya Allah. Di jalurnya tidak ada maut, saudara. Itu sebabnya akan ada berbagai hal termasuk perlindungan supernatural. Ya kan, banyak hal ya. Salah satu contoh, mungkin contoh kecil karena berapa kali terjadi ya. Saya percaya saudara mungkin pernah ngalamin ya. Kalau terus-menerus fokus sama Yesus kayak sepertinya biasa aja tapi penuh kuasa. Sekali waktu saya ada digerakkan oleh kasih Tuhan untuk ajak satu orang untuk menginap sama saya waktu itu di Bali. Saya kasihan lihat orang ini kok rasa tertekan, ada mengalami tantangan. Ya udah, kamu nginap sama saya supaya bisa doa bersama dan sebagainya, sharing. Dan sekali waktu kita lagi mau keluar dengan satu orang, dia ada mobil. Terus orang ini bilang ini, Cik Monica, kita perjamuan yuk sebelum pergi. Sepertinya biasa aja kan. Tapi kemudian, oke, ya udah kita perjamuan. Saudara tahu nggak hari itu setelah kita perjamuan ingat Yesus lagi. Padahal udah sering, maksudnya sebelumnya kan mungkin udah bahasa roh, udah baca firman. Tapi ya ini kan waktu kita lagi fokus sama Yesus, menjadikan Dia pusat. Kadang tanpa disadari loh. Ini bagian dari kehendak Allah, saudara. Perlindungan, peningkatan, terobosan, kelimpahan. Itu semua ada di dalam karya Kristus. Jadi waktu itu apa yang terjadi saya ingat sampai sekarang, saudara. Mobilnya itu lagi agak ngebut. Saya duduk di depan. Tahu nggak saudara, waktu mau belok atau apa, mungkin ada satu truk yang lagi dia mau potong atau apa. Waduh saudara, itu cuman hitungan detik dia belok ini. Kalau sampai salah sedikit, pasti kita tabrakan dengan truk yang besar. Saudara bayangkan, itu cuma, waduh, dalam nama Yesus. Habis jadi waktu orang itu yang saya ajak nginep, dia bilang, Cik Monica, kita perjamuan ya. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Allah Bapa kita yang begitu hebat. Seperti saudara dan saya, kita pastikan anak kita sekolah. Ada orang tua yang banyak berkorban untuk anaknya supaya bisa sekolah loh. Yang terbaik. Ya kan, mungkin jemput anaknya, antar anaknya. Kenapa? Karena di dalam kemampuan itu Tuhan yang taruh. Karena sama seperti Dia juga Bapa kita. Dia taruh rohnya di dalam kita. Karena kita butuh, ya kan, dikasih tahu. Kita butuh perlindungan. Kita butuh dilindungi juga dari orang-orang yang iblis kirim loh. Bukan Tuhan kirim. Untuk mau menjerumuskan kita kepada yang tidak baik. Mencobai kita atau terlibat dalam sesuatu yang tidak baik. Iblis tahu kelemahan kita, tapi kita nggak usah takut. Karena ada Roh Kudus. Allah kita tuh hebat. Dia Bapa yang baik. Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang.
Amin. Juga dia Roh Kudus Tuhan Bapa taruh di dalam kita untuk memimpin kita kepada jalan kemenangannya. Itu hebatnya Bapak kita. Wow. Bapak surgawi saudara adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, kita buang tradisi agamawi yang bilang Allah tuh bisa bikin apa aja. Dia bisa bikin segala sesuatu di dalam konteks apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Di dalam konteks setiap anugerah yang baik dan sempurna. Di dalam konteks segala sesuatu dia bisa. Di dalam konteks apa yang benar, apa yang adil. Amin, saudara. Di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam Yesus tuh nggak ada maut. Terang itu 100%. Alkitab mengatakan dia Bapa segala terang. Di dalam dia nggak ada bayangan. Makanya orang yang akurat ya kan akurat. Nah, ini cuman pengalaman orang lah, nggak usah lah jadi patokan. Tapi dia itu benar, pengalaman dia benar karena dia bilang di surga, dia bilang nggak ada bayangan karena nggak ada kegelapan sama sekali. Ada banyak orang pengalaman yang ngawur ya, karena itu sesuai firman. Di dalam dia nggak ada bayangan karena pertukaran. Dia nggak ada sedikit pun gelap, nggak ada, sudah. Jadi segala sesuatu yang iblis pakai, tradisi agamawi, pengalaman orang, opini orang, penglihatan, mimpi, visi, pesan profetik, tapi tidak sesuai firman, kompromi, itu bukan dari Tuhan. Itu adalah jebakannya iblis. Karena dia mau jangan sampai saudara mengalami yang terbaik. Tapi Allah Bapa kita, Bapa yang baik. Dia sudah taruh rohnya dan terutama firman kasih karunia. Karena Yesus sudah menebus saudara dari semua kutukan. Dari segala ketidaklayakan, kenajisan, dia sudah menanggung itu semua. Waktu saya baca lagi, ya kan, proses penyalipannya Yesus sebelum dia disalib. Di situ dikatakan dia sempat diserahkan kepada serdadu orang Romawi untuk diperlakukan semau-maunya, saudara. Waktu saya baca gitu, waduh, mereka ini orang-orang yang kejam loh. Kejamnya tuh kadang nggak masuk di akal ya. Ya kan? Untuk diperlakukan semau-maunya. Kenapa? Dia melakukan itu supaya saudara tidak lagi menanggung perlakuan semau-maunya dari iblis melalui manusia. Amin, saudara. Saudara bisa melawan situasi dalam hidup saudara. Makanya kita jangan pasrah sama keadaan. Itu bukan Tuhan. Apa-apa, oh ini semua Tuhan. Ada orang bilang itu, saya bilang, Bu, ini semua bukan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Nanti diperlakukan semau-maunya sama iblis. Karena di dunia ini bukan hanya ada Tuhan, ada iblis. Kita jangan pasrah sama keadaan. Sebentar ya, saya pastikan ini. Kalau mau pasrah tuh sama Tuhan. Jangan sama keadaan. Kita sudah diperlengkapi dengan otoritas. Yesus sudah diperlakukan semau-maunya. Ditendang, diludahin, digaplokin, dipukul, ya kan? Disakitin, saudara. Semau-maunya loh, sama orang yang kejam. Supaya saudara bisa lawan. Ya, amin, saudara. Waktu itu saya juga belum lama, waktu itu saya ada diserang sakit gitu ya. Waduh, sakit sekali, saudara. Saya nggak bisa duduk loh. Waduh, gimana? Ya kan? Waduh, kayak gini saya harus gimana? Tapi terus di jalan anugerah kebenaran ada hidup. Saya ingat, Yesus anugerah kebenaran saya. Saya ngakuin firman-Nya, saya ngakuin penebusan Dia. Dari situ, Kristus, Yesus Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Waktu kita tidak meninggikan intelektual. Wah, ini sakit apa ya? Saya harus periksa nih di Google nih. Ini kenapa gini? Ini, tunggu, kita punya perjanjian. Kita punya perjanjian. Iblis nggak boleh kita diperlakukan semena-mena. Sampai saya sakit sekali nggak bisa duduk. Apa ini? Langsung. Akhirnya saya lawan. Enggak, saya bilang, saya kurang alat. Enggak, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Hari itu langsung saya lebih baik. Besoknya waktu itu saya Tuhan,
Roh Kudus menolong saya. Berdiri, enggak, saya lawan. Saya menolak Allah dalam Yesus. Saya tolak, saya tidak mau tunduk, saya bilang. Dalam nama Yesus. Pergi, saudara. Glory, thank you Jesus. Karena bagaimana kita mau melakukan kehendak Allah. Kalau kita tuh jadi korban ini, korban itu, Yesus sudah menanggung. Kita bisa lawan, saudara. Kita bisa bangkit, bangkitlah. Bersinarlah, bukan itu bahasa Indonesianya nggak tepat, menjadi teranglah. Kita ini sudah anak Allah, kita sudah anak terang. Kita bisa lawan. Karena Yesus sudah menanggung semua kesengsaraan kita. Makanya sekarang hidup kita tuh hidup meninggikan Yesus saja. Makanya Yesus bilang, kenapa dia ngomong begini? Ya kan, nomor satu bukan persembahan. Dia bilang yang kukendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena banyak orang, anak-anak Tuhan tuh punya mentalitas berkorban, tapi masih kurang mengerti kenapa berkorban. Ada pengorbanan yang nggak perlu. Ya biarpun hidup susah, terus mau susah, yang penting sehat. Ada orang ngomong begitu sama saya. Saya diam aja, saya nggak mau berargumentasi karena nggak bisa dijelaskan. Hanya dalam setengah jam. Waktu perjalanan naik gokar ada orang ngomong gitu. Saya cuma doakan saja. Kenapa orang itu ngomong gitu? Sudah kena tradisi agamawi. Gimana saudara mau melakukan kehendak Tuhan kalau saudara kekurangan? Susah, nanti jadi berat. Alkitab menyebut kita ini duta besarnya. Saudara, duta besar Amerika aja luar biasa loh. Sekarang kalau Presiden Amerika aja mau ke Indonesia sebagai wakil Amerika, itu mereka sebelumnya udah kirim orang dulu, saudara. Mereka udah bersihkan itu area, udah taruh itu sniper, orang-orang yang ngawasin kalau sampai ada yang mau tembak, mereka sudah duluan loh. Udah gitu pesawat mereka udah kirim orang-orang sebar, mereka bakal, ini presiden bakal lewat di mana dan sebagainya, ada sebagainya, makanannya harus dicobain dulu supaya nggak, semuanya perlindungan. Apalagi saudara dan saya sebagai utusannya dia. Dalam kita melakukan kehendak Bapa, saudara, Bapa kita jauh lebih baik dari Bapa dunia manapun. Thank you Jesus. Kabar baik, saudara, gak usah tanggung lagi. Lawan, saudara. Ya kan, ada saat kita berkorban. Ya kan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang setengah mati. Amin, saudara, persembahan yang hidup, bukan yang setengah mati. Amin, saudara, supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan yang dari Dia. Amin, dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Semuanya bekerja dengan baik. Nggak ada bagian yang kurang. Ya, amin. Haleluya. Kalau saudara masih belum, saudara tetap percaya. Allah mengasihi saudara. Dia sudah kirimkan Yesus supaya saudara boleh hidup yang terbaik. Amin, saudara. Terus bertumbuh ya. Terus juga di sini dikatakan, makanya belas kasihan karena Allah mau kita sadar kita butuh Yesus. Hari lepas hari, ya kan, iblis berusaha membuat anak Tuhan, ya kan, selalu lebih kepada, ya aku persembahkan hidupku, ya kan, begini, terus itu jadi prioritas, terus pengenalan kurang jadi prioritas. Itu adalah satu jebakan iblis, supaya apa? Nggak mengalami yang terbaik. Tapi Allah mau kita mengalami terus. Amin, kasih karunia-Nya ya. Oke, thank you Jesus. Nah, kita lihat lagi, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Kita lihat lagi kehendak-kehendak Tuhan yang sudah jelas-jelas ya ada di firman-Nya ya. Jadi kehendak Tuhan ialah Dia mau kita terus-menerus mengalami pemulihan termasuk di jiwa kita. Ya kan? Karena Dia juga Gembala kita, Dia mau jiwa kita tuh dipulihkan dari kebiasaan mengasihani diri, kepengen dialem, ya kan, nggak ditegur sedikit udah sedih, udah merasa penolakan, ya kan. Ada orang yang kalau misalnya janjian sama orang terus orang bilang, wah saya nggak bisa gini gitu, terus langsung merasa tertolak. Itu semua adalah kelemahan di jiwa, saudara. Ada orang yang saya ngomong sehati-hati gimana pun, orang itu kayak gimana, kayak merasa ditolak sekali gitu loh.
Kenapa begitu? Karena ada sesuatu di jiwa orang itu belum diteguhkan di dalam kasih Bapa bahwa Allah sudah menerima kita semua tanpa syarat. Kan Allah pribadi yang paling penting. Kenapa kalau ada sesuatu, ada teguran atau diingatkan atau nggak bisa atau pokoknya yang cuman biasa aja buat kita, tapi orang itu rasa udah wah kayak ditolak gitu loh. Kenapa sih orang ini? Ada sesuatu dalam hidup orang itu. Sesuatu mungkin dia pernah mengalami penolakan atau apa sehingga itu belum jadi utuh. Makanya kemudian misalnya cuman bilang, maaf ya saya belum bisa bicara, misalnya telepon, saya belum bisa bicara saat ini, saya lagi sibuk. Langsung orang itu tersinggung, mengalami penolakan contohnya. Itu kan sebetulnya nggak apa-apa kan? Kalau kita telepon orang, kita melakukan sesuatu, kita jangan seperti kekanak-kanakan ya. Belum tentu orang itu kan bisa. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia kan kita harus tanya dulu kan, bisa nggak? Tapi ada orang yang enggak, cuma merasa harusnya bisa dong, harusnya oke dong. Nah Tuhan kita, dia adalah tabib yang bisa menyembuhkan kita. Izinkan firman-Nya, saudara pegang. Oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah sembuhkan saya. Atau kita mungkin pernah mengalami sesuatu di masa kecil ya. Di masa kecil saudara ya. Haleluya, thank you Jesus. Nah ini saya baca ya. Saya baca ini kalau saudara orang yang seperti itu. Saudara ada kecenderungan sakit hati, penolakan, tersinggung. Ini bisa nolong saudara ya. Saya bacakan ini ya kan Mazmur 139 ayat 4 sampai 9 saudara. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin, saudara. Ini ada hubungannya ya. Jadi kalau seseorang itu selalu merasa dirinya kurang, merasa ya kan ada masalah mengandung. Ada hubungannya mungkin ya. Jadi juga nggak bisa sukacita. Anak tuh kayak beban. Tapi di sini dikatakan, wow, dia lihat dari atas, dia sudah kirimkan Yesus. Yesus itu tabibnya kita. Yesus itu jembatan kita kepada Allah. Yesus titik temunya kita kepada Allah. Dia sudah angkat kita melalui penebusan Yesus. Tidak usah cari penerimaan dari orang. Tidak usah cari popularitas. Kepengen jadi ini gitu karena kepengen populer, kepengen diterima, kepengen yang paling gimana. Tidak perlu, karena itu semua adalah pikiran duniawi yang sia-sia. Habis saudara sudah diangkat ke atas dari kehinaan. Habis saudara bisa berdiri, percaya Tuhan sembuhkan saudara. Mungkin ada sesuatu yang saudara pernah alamin, sehingga ada hal-hal yang waktu orang itu mengatakan sesuatu atau yang sebetulnya bukan sesuatu yang tidak baik, tapi saudara anggap itu sebagai sesuatu penolakan. Amin. Saudara pegang ayat ini, saudara tanam ayat itu, saudara percaya Tuhan, Engkaulah yang mengangkat aku dari kehinaan. Amin, saudara. Pribadi yang paling penting di dunia ini Tuhan. Amin, bukan manusia, bukan penerimaan manusia, popularitas orang, gimana supaya itu semua bunga rumput. Itu semua kemuliaan yang cuma sementara, sia-sia. Amin, saudara. Saudara, kita sudah diangkat ke atas. Kita yang dahulu mati di dalam dosa kita, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, kita sudah diangkat ke atas dari lumpur. Yesus sudah diludahin, sudah dipermalukan. Amin, saudara. Yesus sudah ditolak oleh Allah. Kita sudah dihidupkan kembali sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita yang bikin kita jadi mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita. Amin, saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Dia sudah menghidupkan kita kembali dan mendudukan mendudukan kita bersama-sama dengan Dia, Kristus, di sebelah kanannya di sorga loh. Saudara, renungkan ayat itu. Itu Kolose 1. Ya kan? Kolose 2 ayat 13 sampai 15, itu Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Dia sudah dudukan kita bersama Kristus loh, Saudara. Kapan? Sekarang. Amin, Saudara. Kita sudah diangkat duduk dengan para bangsawan. Saudara tuh bangsawan. Saudara tuh adalah raja dan imam. Kita tuh bangsawan. Siapa yang bikin kita jadi bangsawan? Siapa yang bikin kita jadi raja dan imam? Bukan doa kita. Bukan kesungguhan kita. Baru tuh. Dia. Itu karena jerih payahnya Yesus. Itulah kasih karunia. Kalau kita tahu itu kasih karunia, kita akan lebih lagi berjalan di dalamnya. Kita tidak berdoa untuk jadi pendoa. Kita berdoa karena kita adalah pendoa. Sebetulnya semua anak Tuhan pendoa dan raja. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara mau percaya dan berjalan di dalamnya. Wow. Saudara, semakin kita tahu kasih karunia, kita akan jadi orang yang giat. Kita akan jadi penabur. Amin, saudara. Haleluya, karena waktu menuai, wow, mulut kita penuh tertawa, kita seperti orang bermimpi. Itu pun karena kasih karunia Dia. Amin, saudara. Jadi Dia sudah memakukan di kayu salib segala dakwaan, tuduhan, kamu begini dan gitu, kamu tidak layak begini dan begitu. Dia sudah pakukan di kayu salib. Yesus sudah menjalaninya buat saudara dan saya. Dia sudah melucuti pemerintah, penguasa, kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dia sudah angkat saudara ke atas. Dari kehinaan, dari debu, dari kemiskinan, dari ketidakberdayaan. Amin, saudara. Itu yang dulu saya alami waktu saya sebatang kara lahir baru di Tokyo. Tapi puji Tuhan, saya punya Bapa surgawi, gak pernah dipermalukan. Amin, saudara. Saya mengalami perlindungan Dia bahkan waktu mau kebakaran. Aduh, puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Tidak menikah sebelum waktunya dan sebagainya. Banyak hal, saudara. Banyak hal, saudara. Dia Bapa yang luar biasa baik. Kalau saudara pikir Dia baik, Dia jauh lebih baik dari itu. Jadi pakai ini, saudara. Kalau saudara merasa tersinggung, saudara marah. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, biar ini merubahkan jiwa saudara. Karena begini, saudara. Izinkan firman kasih karunia, penebusan Yesus terus menerus, ya kan, memperbarui jiwa saudara. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. I shall not want itu bukan hanya kekurangan. Sayangnya diterjemahkan cuma kekurangan. Tidak, maksudnya aku tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Termasuk kerinduan hati yang dari kita sendiri gak akan mampu, saudara. Tapi Dia sudah siapkan, saudara. Terus Dia kemudian dikatakan apa? Dia memimpin aku ke air yang tenang. Sebelum ada hidangan, Dia pimpin kita ke air yang tenang. Ya kan? Kemudian Dia membaringkan kita di padang berumput hijau. Dia kasih kita yang segar. Ya kan, penebusannya. Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan. Aku sudah selesaikan semuanya untuk kamu. Amin, saudara, supaya kamu bisa terus ada kelegaan, ada ketenangan. Darahku pengampunan, penebusanku. Ya kan, anugerah kebenaran. Ya kan, bagaimana kamu sudah diampuni, kamu sudah dilayani. Itu benar-benar minuman yang bikin kita tidak haus. Ya kan, jadi Dia memimpin kita, dia baringkan kita. Amin, saudara, supaya kita tenang, kita makan yang terbaik. Dia memimpin kita ke air yang tenang, bukan ke air terjun. Jika dikatakan apa? Sayangnya bahasa Indonesia bilang menyegarkan jiwaku. Bahasa Inggrisnya itu Dia memulihkan jiwa kita. Itu yang Roma 12 ayat 2. Perbarui pikiran kita. Karena dunia ini adalah dikuasai orang-orang yang sedang ditipu karena haus. Pengen diakuin, kepengen dihargain,
ya kan, martabatnya kepingin dipulihkan karena sudah jatuh. Manusia itu sudah jatuh, sudah. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk orang sakit. Manusia nggak sadar aja. Saudara, masa depan saudara dan saya tanpa Tuhan itu mengerikan loh. Makanya dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengampuni segala pelanggaranku. Segala pelanggaran. Dia yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang melepaskan aku dari lubang kubur. Kalau bahasa Inggrisnya tuh dari kebinasaan kekal. Ngeri loh saudara. Yesus bilang apa? Neraka itu apinya nggak pernah padam, ulatnya nggak pernah mati saudara. Ngeri kan? Itu masa depan saudara dan saya tanpa Tuhan, tanpa Yesus. Tapi sekarang itu sudah tidak akan pernah lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sudah lewat. Kita ini sudah dilepaskan selama-lamanya dari kematian kekal. Kita sudah ada di tangan Bapa. Wow, Dia lebih besar dari semuanya. Hari ini saudara yang terima renungan, hari ini renungannya bicara bagaimana kita sudah ada di tangan Bapa. Nggak ada yang lebih besar dari Bapa kita. Tapi dosa iblis berusaha supaya bilang, oh belum pasti. Seolah-olah, ya kan, penebusan Yesus tidak selesai. Teguhkan diri saudara ya, di dalam penebusan Yesus. Karena Dia batu karang saudara dan saya. Sehingga saudara tidak bisa kena tipu. Amin saudara, dengan segala macam. Karena begini, waktu Tuhan mulai bekerja dalam diri kita mulai aktif lebih lagi, ya kan? Kasih karunia-Nya, talentanya semakin bekerja dan ada hasilnya. Saat seseorang belum diteguhkan benar, jiwanya belum dipulihkan, nanti buahnya itu tanpa sadar loh ya, akan dipakai sebagai jati dirinya. Nanti orang itu ketipu. Oh lihat nih, pelayanan saya udah hebat. Ya kan, saya oke kok. Lihat berapa banyak orang yang saya berkati. Jadi bukan lagi karena batu karang, karena Yesus, tapi ada sesuatu yang lain, ada campurannya. Nanti waktu ada ujian, waduh saudara, ada sesuatu nanti yang habis terbakar. Karena segala buah talenta kita, keberhasilan kita, itu bukan oke-nya kita. Amin. Itu adalah buah. Buah itu untuk memuliakan Dia. Makanya kalau kita selesaikan perlombaan iman itu memuliakan Dia. Kitanya mau nggak mau nanti kecipratan. Amin. Makanya orang-orang yang bijaksana di kitab Wahyu, mereka copotin mahkota mereka taruh ke kaki Yesus. Karena mereka sadar, tanpa Yesus saya nggak mungkin bisa dapet ini mahkota. Makanya saudara sabar. Jangan mau cepet-cepet. Ada saat Tuhan pakai kita kan, apalagi kalau orang itu mengalami kesembuhan, terobosan, kita jadi berkat. Ada rasa enak loh saudara. Wah, ada sukacita kan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kita harus ingat lagi. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Ini semua karena Yesus. Balikin lagi. Fondasinya teguhkin terus sampai Dia datang. Dari situ ingat, di jalan anugerah kebenaran ada hidup. Hidupnya akan terus menerus. Saat kita mulai bermegah dalam apa yang kita lakukan, lebih daripada apa yang Dia lakukan buat kita, ya itu akan bukan yang terbaik, saudara. Jangan, ya kan, makanya saya lihat ada beberapa orang yang semangat sekali. Kadang-kadang, saya udah bilang, jangan terlalu semangat. Semangat kamu tuh lebih duduk diem seperti Maria aja dulu. Karena saya kasihan nanti mengalami hal-hal seperti pengorbanan yang sebetulnya tidak perlu. Karena Yesus sudah tanggung. Izinkan kasih memimpin saudara, bukan semangat. Amin saudara. Jadi kan makanya Tuhan bilang, aku datang untuk orang yang sakit, kita butuh Dia. Izinkan Dia terus-menerus perbarui jiwa kita. Ya kan, kita bisa lihat levelnya saudara dan saya, bukan dari kesalahan kita, tapi dari respon kita. Kalau kita ada kecenderungan ya,
suka misalnya sering ya kan suka tersinggung ya kan, kalau udah marah seperti kayak apa, terpuruk sekali kayak nggak bisa ngadepin gitu ya. Berarti masih ada kelemahan yang perlu dibereskan. Jadi izinkan dia memimpin kita, bukan semangat kita. Karena iblis itu dia licik. Kalau dia nggak bisa menghalangi orang, dia akan bikin orang jadi ekstrim. Dorong, dorong, dorong. Sampai nggak mau denger nasihat. Jangan, saudara. Allah mau terus. Dia mau kita terus bertumbuh, terus. Ya kan? Haleluya. Dia mau kita terus terima dari Yesus. Terima. Amin. Haleluya. Makanya untuk berkuasa, habisnya berkuasa dan memerintah, perlu dua hal ini. Tidak rumit, saudara. Yaitu di Roma 5 ayat 17, perlu terima kelimpahan. Kelimpahan loh ya. Habisnya itu perlu terus-menerus kita mau merendahkan diri lagi. Merendahkan diri lagi. Mau diingatkan lagi. Mau ingat Yesus sebagai oke-nya kita lagi. Mau dengar lagi. Mau percaya lagi. Amin ya. Karena harus kelimpahan dua hal. Berkuasa dan memerintah terhadap dosa, itu kita sudah dibawa kasih karunia. Terhadap situasi hidup kita, terhadap segala sesuatu, berkuasa dan memerintah. Dua hal, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran itu gift, hadiah. Kita dihadiahkan Yesus sebagai kebenaran kita. Yesus tuh adalah hadiahnya Allah. Adalah ungkapan hadiah Allah untuk manusia yang tanpa syarat. Amin, saudara. Karena semua itu dari Allah. 2 Korintus 5 pasal 5. Semua itu dari Allah. Amin. Bukan dari manusia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa? Supaya saudara jangan geser. Waktu Allah lebih lagi bekerja melalui saudara, kasih karunia, talentanya. Amin. Jangan sampai lupa. Amin. Bahwa itu semua karena penebusan Yesus. Apapun yang saudara lakukan, terus menerus. Kalau saudara dan saya mau terus, kita bisa akan terus mengalami kasih karunia Dia. Amin ya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan ini. Jadi ingat, Tuhan Gembala kita, Dia memulihkan jiwa kita. Supaya apa? Waktu jiwa kita mulai makmur, kita akan lebih lagi mengalami kemerdekaan. Kita tidak gampang ditipu. Amin saudara. Haleluya. Tadi kita lihat di situ. Thank you Jesus ya. Sebentar ini saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi oke. Ada satu contoh sebelum saya tutup. Satu contoh yang baik sekali. Ya kan. Segala sesuatu sekarang dalam hidup kita. Yesus itu kan terang ya. Dikatakan. Saya baca dulu deh. Di sini saya baca dulu dari Yohanes ya. Saya baca dari Yohanes saudara. Ini akan sangat memberkati saudara. Untuk saudara mau terima terus dari Yesus ya. Saudara jadikan Dia sebagai fokus utama. Saya bacakan dari Yohanes ya kan. Dari Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini bicara mengenai Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah firman Allah yang telah jadi manusia. Dia firman Allah yang hidup. Amin. Dalam Dia ada hidup. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin. Saudara. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara adalah anak terang. Kita bisa hidup dalam kepastian. Amin. Saudara. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin saudara. Jadi tidak usah takut kalau ada sesuatu, saudara dengar sesuatu. Bahkan kalau ada orang yang bilang ngajar ini itu kelihatannya sebagian benar, tapi kemudian sebagian lagi tidak benar. Bikin saudara takut, bikin saudara rasa terhukum. Tidak pasti, seolah-olah Yesus belum tebus saudara sepenuhnya. Berarti itu bukan. Yang segala pengajaran akhir zaman yang meninggalkan satu kesan bahwa gelap itu bisa menelan terang. Bahwa segitu gampang anak Tuhan itu hilang keselamatan. Kalau udah disuntik terus hilang. Entar antikristus cap saudara. Terus saudara sudah terhilang. Itu adalah dusta iblis. Karena dikatakan di sini. Kegelapan tidak bisa saudara. Amin. Antikristus sudah dikalahkan. Itu ada di kakinya kita. Tidak bisa segitu gampang.
Amin, saudara, karena terang itu selalu menguasain kegelapan. Makanya kita harus taruh terang itu, Yesus penebusannya itu sebagai pusat hidup kita. Keputusan kita supaya kita nggak kena tipu. Amin, saudara. Sebab waktu kita belum perbarui pikiran, tanpa kita sadarin, kita kena tipu. Kita mulai kompromi. Orang itu mulai kompromi. Oh, nggak apa-apa. Tuhan kan mengerti. Waduh, kedengarannya rohani padahal agamawi. Nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Biar kamu begini, padahal itu nggak sesuai firman. Nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Ya kan dibilangin. Wah, kan dia imam besar, dia mengerti perasaan kita. Jadi biarpun kompromi, nggak apa-apa. Nah, itu adalah dosanya iblis. Kenapa ada yang kena tipu? Karena harus izinkan terangnya. Penebusan Yesus itu kan Yesus, apapun yang saudara rindukan, keberhasilan, kemerdekaan, jalan keluar dari situasimu sekarang, saudara itu sudah ada di dalam Kristus. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara dan saya, kita tidak perlu kompromi. Saat kita tidak perbarui pikiran, ya kan, si ular tua itu berusaha menipu supaya kita melakukan hal seperti Yesus belum sediakan, seperti Allah belum memberkati kita dengan segala berkat. Sepertinya ya kan ada yang kurang dari penebusan Yesus. Seperti karya Kristus itu belum selesai. Ada yang kelupaan. Apakah demikian, saudara? Apakah ada area dalam hidup kita yang Yesus belum tebus? Yang Yesus belum jalanin dengan begitu banyak penderitaan? Dengan harga yang paling hebat, kesengsaraan yang dia bayar. Apakah ada sesuatu yang dia belum tebus? Amin, saudara. Kecuali saudara dengar yang campuran. Memang, tapi kan, nalo. Memang firmannya ngomong gitu, tapi kenyataannya nalo. Sepertinya apa yang kelihatan tubuh itu ada di atas kebenaran firman. Sepertinya apa yang kita rasakan yang cuma sementara itu kekal. Tidak, saudara, apa yang kelihatan, kita bilang, apa yang kelihatan ini tidak kekal. Bumi ini akan dihancurkan dengan panas yang tinggi. Apa yang kelihatan semua ini bisa dirubah. Yang dirubah oleh apa yang kekal. Penebusan Yesus, keselamatan, karya Kristus yang sudah selesai adalah kekal. Bisa karena Yesus sudah tanggung. Yesus sudah tebus. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran saudara dan saya. Segala pelanggaran saudara dan saya sudah diampunin. Segala sudah. Dan itu adalah kekal. Makanya dikatakan di Ibrani 10 ayat 10. Haleluya, oleh persembahan tubuhnya kita sudah dikuduskan satu kali dan selamanya. Biar ini jadi fondasi hidup kita. Sehingga kita terus-menerus mengalami peningkatan kehendak Allah, bukan hanya yang berkenan tapi sempurna. Berkenan sempurna. Wow. Haleluya. Saudara, Allah itu baik. Amin, saudara. Tapi haleluya. Jadi ini ya. Jadi oke. Terus kita langsung aja. Saya bacakan dari sini. Ia telah Yesus ya. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Itu bicara mengenai orang Israel. Tetapi semua orang, ini saudara dan saya, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ketahuilah saudara, hati saudara, roh saudara, manusia baru saudara. Itu bukan lagi diperanakan oleh manusia. Amin, saudara, tapi oleh Allah. Saudara adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Saudara bisa terus-menerus perbarui pikiran saudara dan saya. Nah, ini saya mau ngomong mengenai satu contoh. Ya, mengenai Sarah dan Abraham. Tuhan kan sudah punya rencana, dia panggilan untuk Abraham. Ya kan, dia selalu menyatakan dirinya kepada Abraham. Sama seperti dia dulu urusannya kepada Adam.
Tapi iblis, si ular tua, dia licik. Dia tahu perempuannya itu mungkin nggak dengar langsung, ya Adam mungkin kurang kasih tahu ke Hawa. Ya kan, Abraham juga mungkin kurang kasih tahu ke Sarai. Sehingga dari situ ya iblis mulai taruh pikiran yang nggak benar mengenai Allah. Nah, kalau Abraham percaya kasih karunia, tapi Sarai waktu itu tidak punya hubungan seperti Abraham. Makanya kemudian dia punya opini begini, saudara. Ya kemudian begini ngomong ini. Berkatalah Sarai, ya kan, di Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Ya kan? Jadi Sarai ini ya kan punya opini yang salah mengenai Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita terlalu sering dengar, nonton media, Facebook lah, kadang-kadang reelnya itu kadang saya lihat, saya mau ada, tapi lama-lama saya bilang banyak sekali yang negatif ya. Terlalu banyak yang negatif. Waduh, kalau kita juga makan ya, jiwa kita kasih makan yang terlalu banyak sampah. Nanti nggak bagus. Kita bukan dilarang loh. Tuhan nggak marah kalau kita mau, saudara, kalau ya kan, tapi kan ada efeknya, ya kan. Jadi kalau kita izinkan itu, nanti opini kita mengenai Tuhan tuh iblis mau sisipkan sesuatu yang nggak benar. Kayak gini kan, Sarai nggak tahu bahwa bukan dia yang bikin nggak bisa melahirkan, bukan Tuhan yang nggak bisa bikin melahirkan anak loh. Karena hanya anugerah yang baik dan sempurna. Terus kenapa manusia sekarang ada yang nggak punya anak lah, ada yang sampai cacat? Itu bukan Tuhan, itu keputusannya Adam. Dan itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan tidak mengontrol kita manusia. Kami Tuhan kasih pilihan, karena kasih itu tidak akan mengontrol. Kasih tidak memaksa. Kasih itu kadang kasih pilihan. Tapi manusia memilih jalannya sendiri. Mau jadi Tuhan, jadi ada masalah. Makanya sampai ada tantangan mau punya anak, nggak bisa punya anak. Itu bukan Tuhan. Amin, saudara. Makanya segala sesuatu kita harus lebih bertumbuh dan mengerti dari firman, perbarui pikiran, supaya tidak kena tipu. Menurut Sarai, cara pikir dia yang keliru. Nah, karena waktu itu mereka belum ada pewahyuan ya. Kayak dulu kan nggak ada HP, nggak ada, mungkin juga belum bisa, saya nggak tahu ya. Mungkin bisa baca kali kan. Ini berapa ribu tahun lalu, saudara. Iya kan? Jadi kemudian dia ngomong gitu. Dia tidak tahu ya, bahwa sama seperti Ayub juga nggak ngerti ya kan. Ya kan, dia pikir semuanya Tuhan, dia nggak tahu ada iblis. Nah, kalau sekarang Sarai juga gitu. Jadi karena dia nggak bergaul sama Tuhan secara langsung, ini ruginya. Kalau kita nggak bergaul, kita nggak baca firman sendiri, kita nggak komunikasi, rugi. Soalnya ada Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan firman Tuhan nomor satu. Ya kan, saudara nggak bisa ngalir kalau firmannya nggak banyak. Nanti saudara nggak bisa, firman itu yang akan perbarui pikiran supaya kita tahu yang benar apa bukan ya. Kita harus disiram supaya nggak ditipu ya. Terus dia bilang itu, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi karena tidak perbarui pikiran, mau coba ngatasin sesuatu dalam hidup kita, ya kan, pakai kekuatan sendiri, itu otomatis lah. Kalau kita nggak perbarui pikiran, kita bermaksud atau tidak, kita nggak punya kemampuan itu. Kalau bukan karena Yesus, karena penebusan Yesus, ya kan. Mau tanpa sadar, kadang kita bikin salah loh. Terus menghasilkan Ismail, itu jadi masalah. Tadinya rumah tangga dia damai-damai, tapi setelah ada Hagar, wah, terus keluarlah Ismail, ya kan, dari pikiran yang tidak diperbaruin, ya kan, kompromi atau apa, saya nggak tahu, kita nggak tahu ya. Dari itu mulai banyak perselisihan, banyak hal yang tidak baik mulai terjadi. Nah, disinilah kadang-kadang anak Tuhan itu mau coba ngatasin lagi. Tidak perlu pakai kekuatan sendiri. Kalau kita sudah keliru, udah salah, balik ke Tuhan aja. Bapak, firman mengatakan, ya kan, saya udah salah, tapi firman mengatakan pelanggaran saya sudah diampunin. Saya terima pengampunanmu. Di dalam nama Yesus, Bapak, Yesus adalah kebenaran saya. Saya percaya Engkau meluruskan jalan saya. Engkau tuntun saya.
tunjukkan saya. Saudara ingat firman-Nya, mengakuin firman-Nya, perbaharuin, bersekutu sama Dia, perbarui pikiran saudara. Saudara akan ada damai, Dia akan bantu saudara. Amin, saudara. Jadi sekarang ini juga gitu, Sarai juga gitu. Jadi setelah itu kan jadi masalah kan. Nah, coba saudara lihat bagaimana Allah mengatasi masalah karena kita ada area dalam hidup kita belum perbarui pikiran. Itu kadang jadi rumit loh. Jadi, nah saudara lihat setelah itu saudara, apa yang terjadi? Ya kan? Kemudian kan ada Ismail. Ya kan, kita akan singkat saja karena sudah hampir 1 jam ya. Kita akan singkat saja. Ya kan, sebetulnya 1 jam lebih juga nggak apa-apa ya. Saudara sabar ya, ini penting sekali. Apa yang Tuhan lakukan? Makanya fokus ke Yesus aja saudara. Ya kan, fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Hidup mengandalkan karya Kristus terus-menerus itu adalah kehidupan yang terbaik. Kuknya mudah, bebannya ringan. Ini adalah apa yang Tuhan lakukan. Waktu itu sudah jadi masalah, ya kan? Seringkali Sarai marah-marah sama Abraham. Udah, biarpun dia yang salah loh. Karena Abraham juga salah. Kenapa Abraham dengerin Sarai? Karena dia belum diteguhkan. Kalau dia sudah diteguhkan, dia kan menolak. Nggak mau, kan Tuhan bilang. Tapi Abraham enggak. Abraham ikutin si Sarai. Mungkin karena Sarai cantik atau apalah, saya nggak tahu. Karena yang terutama dia belum diteguhkan. Ya kan? Tapi terus inilah kita nih keturunan Abraham. Inilah apa yang Allah lakukan. Dia kemudian setelah Ismail 13 tahun. Kemudian dia menunjukkan dirinya kepada Abram. Berarti Abram mau mendekat, ya mau berhubungan sama Tuhan. Makanya kalau saudara sudah keliru, jangan menjauh dari Tuhan. Karena Yesus adalah solusi saudara. Yesus adalah rahmat kemurahan saudara. Saudara tuh punya kemurahan di hadapan Allah loh. Salah nggak salah, saudara punya kemurahan. Dia bisa bantu saudara, keluarkan saudara dari masalah apapun itu. Sudah ada, Yesus sudah bayar. Juga peningkatan, bukan hanya keluar dari masalah, termasuk peningkatan. Kerinduan hati sudah ada. Amin, saudara. Waktu dia berikan Yesus, dia berikan semuanya. Bahkan ya kan, makanya dikatakan kalau dia Allah saja tidak menahan Yesus, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Apalagi yang lainnya, dia akan memberikan dengan murah hati, dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Karena Yesus aja yang paling penting, dia beri, apalagi yang lainnya. Amin, saudara. Jadi inilah apa yang Allah lakukan. Waktu Abraham rela, Abraham waktu itu masih Abraham ya, Abraham rela, tidak sembunyi seperti Adam waktu salah sembunyi. Enggak, dia mau, ya kan, dia percaya Allah itu baik. Abraham itu selalu walaupun imannya enggak sempurna, tapi dia percaya dia dibenarkan bukan karena kebaikan dia. Dia percaya dia tidak dibenarkan karena saya begini dan begitu, tapi dia dengan kebenaran sendiri maksudnya ya. Jeripayah manusia, tapi dia percaya dia dibenarkan karena Injil. Itu ada di Galatia 3. Abram percaya bahwa keturunan dia akan jadi penebus. Makanya imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Abram percaya dia dibenarkan karena kasih karunia. Makanya kita adalah keturunannya Abraham. Jadi apa yang Allah lakukan, karena Abraham mau rela datang lagi kepada Allah dengan segala kesalahan dia, dengan segala kekeliruan dia, masalah dia. Sarai marah-marah sampai dia bilang, udahlah terserah kamu deh. Terus Sarai sampai Hagar diusir dan sebagainya. Tapi Abraham mau datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Aku akan hukum kamu, kenapa? Ya, tidak, saudara. Tidak ada penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus. Amin, saudara. Ingat, untuk kita berkuasa dan memerintah, kita perlu rela terima, termasuk kasih karunia. Jadi Allah kemudian ngomong sama Abram, ya kan, walk before me, be perfect. Biarlah kamu berjalan di hadapan aku dan biarlah kamu sempurna. Wow, itu bahasa Inggrisnya. Walk before me, biarlah kamu berjalan di hadapanku bersama dengan Allah, bergaul dengan Allah, dan biarlah kamu sempurna. Maksudnya apa? Yesus adalah kesempurnaan kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai kebenaran kita, Allah melihat kita sempurna. Allah melihat kita layak. Wow.
Amin saudara. Wow, makanya kita yang harus perlu sadar terus, Yesus tuh kelayakan saya. Yesus tuh kebenaran, anugerah kebenaran saya. Yesus tuh kekudusan saya. Haleluya, Yesus penebusan saya. Jadi kemudian apa yang Allah lakukan? Dia bilang mulai sekarang Allah memberi kasih karunia. Dia bilang nama bukan lagi Abram, aku tambahkan. Hey, itu artinya aku tambahkan kasih karunia dalam hidupmu. Bukan lagi dihukum seperti hukum Taurat. Amin, saudara. Kenapa? Kenapa sekarang tidak ada penghukuman? Karena hukuman saudara dan saya. Kadang iman kita nggak sempurna, ada saat lebih kuat, mungkin kita lemah, ada apa kita, tapi saat kita terus-menerus mau, terus-menerus percaya kepada Yesus, mau terus-menerus datang sama Yesus, datang lagi, lihat lagi kebenarannya, mengakuin lagi, bersyukur lagi, berterima kasih, tetap percaya, kasih karunia Dia akan terus-menerus memulihkan kita. Itu adalah apa yang Abraham alami. Dia bilang mulai sekarang namamu Abraham, kasih karunia. Kamu bukan lagi manusia yang sama. Kamu gak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Saat kita rela mau lebih lagi, lebih dalam, membiarkan firman kasih karunia, penebusan Yesus lebih dalam di jiwa kita, sampai pikiran kita diperbarui bukan hanya saat kita butuh, tapi itu benar-benar isinya lebih mendarah daging, lebih lagi sampai ke dalam, sampai bawah sadar kita renungkan lagi, kita nikmatin, kita renungkan, kita pakai waktu perbarui, kita lihat bagaimana Yesus sudah berganti tempat, bahwa Dia adalah kelayakan saya, apapun kerinduan Dialah kelayakan saya, dan kita meninggikan Dia, membesarkan Dia. Wow, saudara, kita akan mengalami peningkatan. Amin, dan akan ada sesuatu, kita nggak akan lagi di masalah yang sama. Nggak akan lagi yang biasanya tersinggung, terus biasanya suka down, kok lebih stabil ya? Amin, kok lebih gampang pulih ya? Kok lebih gampang ngampunin ya? Kok nggak lagi seperti dulu ya? Amin, kok lebih tenang ya? Kok lebih ceria? Kok lebih produktif ya? Kok lebih giat ya? Ada sesuatu. Nah terus saudara, sehingga apa? Seperti Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Dan apa yang terjadi saudara? Bukan hanya soal ganti nama. Itu adalah kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang tadinya kita mengerikan, berubah total. Sekarang surga jadi destinasi kita. Kemuliaan, kesukacita penuh, damai sejahtera, kebahagiaan yang dahsyat menantikan kita. Wow, haleluya. Itulah Yesus yang dimana Allah sudah kirimkan. Yesus ada, Dia adalah rahmat kemurahan Allah, unmerited favor, anugerah kemurahan yang bukan berdasarkan jasa saudara dan saya. Sarai juga gitu. Setelah dia jadi Sarah princess, bukannya kemudian dia dihukum, dikutuk, ya Ismail mati seperti apa yang Daud alami, karena beda perjanjian loh. Abraham tidak ada di bawah perjanjian hukum Taurat. Ingat, kita keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya, kutukan tidak lagi berkuasa atas kita. Makanya kemudian Sarai yang udah jelas-jelas keliru, amin, saudara, dianya tidak perbarui pikiran, terus gara-gara dia juga, ya kan, Abraham juga, Abram waktu itu juga tersandung, ya karena Abram juga mungkin nggak terlalu sharing. Pokoknya sekarang makanya jangan fokus di situ. Karena kamu begini, udah fokus sama Yesus aja. Amin, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia kemudian merubah kepercayaan dia. Waktu kita lebih fokus ke Yesus daripada kelayakan kita sendiri, pengorbanan kita, semua itu ada tempatnya. Tapi ingat, kita tidak diselamatkan karena apapun yang kita lakukan, saudara. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Waktu kita rela mengalihkan mata kita kepada
perbuatan manusia, termasuk diri kita, kurang atau baik, kita fokus ke Yesus aja yang adalah kelayakan kita, yang bukan berdasarkan jasa kita, tapi jasanya Yesus. Kita meninggikan Dia. Ada sesuatu yang terjadi di mana waktu itu Sarah dia bukannya dapat hukuman, dia malah namanya princess. Dia menjadi seperti yang Allah katakan. Allah sudah menyebut saudara orang benar. Allah menyebut saudara orang kudus. Allah menyebut saudara orang yang diberkatin. Haleluya, orang yang dikenan, dikasihi, diberkati dengan segala berkat. Saudara adalah kepala dan bukan ekor. Saudara sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari maut kepada terangnya. Saudara sudah didudukan dengan para bangsawan bangsanya. Saudara sudah jadikan kaya. Saudara adalah orang yang kaya karena kasih karunia. Bukan karena jerih payah kekuatan sendiri, tapi karena kasih karunia-Nya. Saudara dari sononya sudah dijadikan kaya. Amin, saudara. Haleluya. Sarah kemudian dari situ dia menganggap Allah setia. Wow. Dia nggak lagi pikir negatif. Pikirannya diperbarui. Saat kita mau melihat Yesus, kita bisa melihat Allah yang sebenarnya. Karena Yesus adalah gambaran Allah yang persis. Dia adalah cetakan Allah yang persis. Dia nggak pernah berbuat yang tidak baik. Dia nggak pernah membuat satu orang pun sakit. Dia nggak pernah ngambil dari orang. Amin. Dia nggak pernah bohong. Dia nggak pernah manipulasi. Dia selalu berkata yang benar. Amin, saudara. Dan kasih-Nya adalah sempurna. Dia selesaikan apa yang dia mulai. Amin, saudara. Sehingga Sarah menganggap Allah setia dan dia dapat kekuatan untuk menanggung. Amin, saudara. Saya berdoa hari ini supaya saudara rela mau percaya Yesus adalah anugerah kebenaran saudara, kelayakan saudara. Amin, saudara. Apapun yang saudara butuhkan, biarlah saudara fokus sama Dia. Haleluya, terima bagi kemuliaan Dia. Biarlah saudara menerima itu. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur karena apa yang Yesus sudah lakukan. Sehingga saudara sudah dilayakkan selama-lamanya untuk menerima di kasus ini. Kalau sekarang ini, hari ini saudara perlu sesuatu, saudara terima. Allah itu setia. Haleluya. Allah mengasihi saudara. Dia mau saudara mengalami lebih lagi kehendak Dia yang berkenan dan yang sempurna. Saudara bisa terus sehingga saudara selesaikan sampai selesai. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara. Saudara lihat ayat-ayat itu bagaimana. Haleluya. Karena ketaatan Yesus. Amin, saudara. Karena ketaatan Yesus. Haleluya. Saudara diselamatkan, saudara diberkatin, saudara dipulihkan, saudara dilayakan. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Haleluya. Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa Bapak untuk siapapun yang mendengar ini Bapak. Supaya kami lebih lagi Bapak mau melihat kepada Yesus. Bukan hanya sebagai penolong, tapi juga sebagai kelayakan kami. Sebagai identitas kami. Haleluya. Sebagai kesempurnaan kami. Haleluya. Karena memang demikianlah kami di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami terima, kami boleh menerima dengan hati yang damai. Kami boleh menerima dengan kesadaran bahwa Engkau ingin memberikan dengan cuma-cuma. Engkau ingin memberikan dengan murah hati. Haleluya. Jauh lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Karena Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Supaya haleluya, hari lepas hari biar kami hidup menikmati Yesus. Dan kami boleh setiap hari melakukan kehendak-Mu, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur. Haleluya, akan setiap hal yang Yesus sudah perbuat untuk kami. Haleluya, di dalam nama Yesus kebaikan-Mu lebih lagi dinyatakan. Dan tahun ini kami boleh mengalami kemuliaan yang lebih besar.
Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala akar-akar tradisi agamawi, akar-akar penolakan, ketidaklayakan, rasa terhukum itu dicabut dari kami semua. Haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan, roh hikmat dan wahyu bekerja, dan kami terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara praktikkan ini, saya percaya akan ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. God bless.